Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Sangat senang bertemu dengan saudara dan dapat berbakti bersama-sama dengan saudara dan saudari pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu saya mengajak Anda, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap pribadi kami, setiap ruang kami, setiap tempat ini. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan kemuliaan hadirat-Mu, dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, dengan penyataan firman-Mu, agar setiap kami dapat meninggikan, mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terlebih sewaktu kami mendengar firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami. Kiranya Engkau menyatakan firman-Mu, agar setiap kami yang mendengarkannya dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang Kau telah percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, tolong Tuhan, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi dia dengan firman-Mu, agar di dalam penyataannya Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang dimuliakan ya Bapa. Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 6, ayat 60 hingga 71, maka tajuk khotbah kita hari ini yaitu kesaksian Petrus. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 60 hingga 71 menceritakan mengapa ramai murid Tuhan Yesus undur, meninggalkan dari mengikuti Yesus. Ini disebabkan mereka tidak bersedia mendengar perkataan Tuhan Yesus yang mereka anggap sangat keras. Di tengah keadaan ramai orang meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus tetap setia pada pendiriannya mengikuti Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 68 hingga 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara dan saudara sekalian, Simon Petrus dengan tegas menyatakan pengalaman mereka bersama dengan Yesus merupakan bukti dari keyakinan mereka kepada Yesus dan tidak akan meninggalkan Yesus. Mereka mengikrarkan bahwa perkataan Yesus adalah kehidupan, sebab apa yang dikatakannya akan terjadi dan nyata. Ini yang membuat mereka tidak ragu-ragu mengikuti Yesus. Dengan ini saudara sekalian, mari kita mengenal pribadi Petrus yang begitu meyakinkan, begitu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah anak Allah. Siapakah Petrus? Petrus salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Petrus seorang nelayan dari Galilea. Menurut Injil Yohanes, Petrus lahir di Betsaida di Galilea. Dan ayahnya bernama Yohanes atau Yunus. Petrus dan Andreas bersaudara.
Dan mereka adalah murid yang pertama dipanggil oleh Yesus. Simon adalah nama asli atau nama asal Petrus. Yesus menamakan Simon Kephas. Dalam bahasa Aram bermaksud batu. Dan dalam bahasa Yunani, batu bermaksud Petros atau Petra. Yohanes pasal 1 ayat 42 mengatakan, Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kephas, batu atau Petrus." Dalam Matius pasal 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa Andreas, salah seorang murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus, dia memanggil saudaranya Simon dan menceritakan bahwa dia telah menemui Mesias atau Kristus. Andreas membawa Petrus kepada Yesus, dan disitulah Yesus menamakan Simon Kephas, bermaksud batu dalam bahasa Aram, dan Petra atau Petros dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa kita ialah Petrus. Pada masa itu bahasa Yunani bahasa umum, bahasa kebangsaan. Maka nama Simon Petrus lebih dikenali berbanding dengan Kephas dalam bahasa Aram. Jadi saudara-saudara sekalian, sedikit sebanyak kita mengenali asal usul Petrus. Maka itu kita perlu melanjutkan, mengerti, memahami mengapa Petrus begitu bertahan dalam mengikuti Yesus. Apakah isi kesaksian Petrus? Siapakah Yesus menurut Anda? Ini adalah pertanyaan yang sukar dijawab kalau tidak ada pengakuan iman yang benar. Kalau kita sendiri tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, kita hanya mengulangi pengakuan iman orang lain. Mulut mengucapkan pengakuan iman itu, tetapi hati tidak mempercayainya. Seluruh keberadaan kita tidak dipersembahkan kepada apa yang kita akui dan percayai. Pertanyaan ini sangat mudah kalau jawaban itu hanya meniru pengakuan iman orang lain. Namun, pertanyaan ini menjadi sangat sukar, sangat susah dijawab dengan benar kalau kebenaran itu bukan yang kita percayai dengan pengabdian yang sepenuhnya. Apa kata orang lain tentang Tuhan Yesus? Ada yang mengatakan Yesus adalah nabi. Ada yang mengatakan Yesus ialah Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Semua jawaban ini kurang akurat, kurang tepat dalam memberi kesimpulan siapakah Yesus. Yesus memang nabi. Namun Yesus berbeza dari semua nabi yang pernah ada. Lalu siapakah Yesus? Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah jawaban yang merangkum dengan tepat siapakah Yesus. Tetapi kalau kita hanya mengulangi ungkapan, mengulangi kata-kata ini, pengulangan itu tidak berguna, tidak bermakna. Kita hanya mengatakan kata orang Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kata orang lain kan? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana menurut kita sendiri? Siapakah Yesus?
Apakah kita benar-benar telah diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Sewaktu Tuhan Yesus bertanya mengenai pendapat orang ramai, tidak satu pun di antara orang ramai itu yang berani mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Kemungkinan ini disebabkan oleh ancaman daripada pemimpin agama mereka. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 9 ayat 22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Sewaktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai anggapan mereka, Simon Petrus dengan terus terang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan Petrus yang sangat berani dan akurat dan tepat. Yesus memang adalah Mesias, Anak Allah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa manusia tidak menyatakan perkara ini kepada Petrus. Allah di sorga, Bapa di sorga, yang mengungkapkan kepada Petrus mengenai kebenaran ini. Hanya ketika Allah di sorga rela menyatakan kepada manusia, barulah manusia dapat mengenal siapa Yesus. Kalau bukan karena Allah sendiri yang menyatakan, maka kita akan gagal melihat kemuliaan Yesus Kristus yang dinyatakan dengan cara yang tersembunyi bagi orang-orang yang keras hati. Kita semua keras hati. Kalau bukan karena Allah melembutkan hati kita untuk melihat cahaya kemuliaan Kristus, tidak satu pun dari kita yang akan melihatnya. Kita dijelekkan oleh Bapa di sorga. Kita diizinkan untuk mengenal Yesus oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya pengenalan akan Yesus Kristus adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus harus berbahagia. Petrus berbahagia sebab ungkapannya, ucapannya, mulutnya adalah wahyu dari Allah sendiri. Wahyu yang dinyatakan kepada murid-murid Yesus melalui Simon Petrus. Ternyata ungkapan Petrus menjadi perkataan yang sangat penting, sebab setelah perkataan ini Tuhan Yesus mengubah nama Simon anak Yunus menjadi Petrus atau batu karang. Kalimat selanjutnya ditunjukkan bukan kepada Petrus, tetapi kepada pengakuan iman gereja di sepanjang zaman. Di atas pengakuan iman Petrus, gereja Tuhan berdiri. Sebenarnya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus Kristus dasar gerejanya berdiri. Yesus Kristus batu asas gerejanya didirikan. Mengapa dalam bahagian ini Yesus mengatakan bahwa di atas batu atau Petra ini dia mendirikan gerejanya? Bahagian ini Yesus Kristus fokus memperkenalkan kepada gerejanya siapa dia, siapa Yesus. Yesus sendiri menjadi dasar gerejanya, dan kita hanyalah batu-batu kecil yang diguna untuk membangunkan gerejanya. Saya
saudara dan saudari, dan termasuk Petrus, bukan batu asas gereja. Kristuslah batu penjuru satu-satunya bagi gereja. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 hingga 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara dan saudari sekalian, kita hanyalah bahagian kecil dari gereja yang dibangun di atas satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Penekanan Yesus pada bahagian ini bukanlah mengenai dirinya, tetapi mengenai pengakuan terhadap siapakah dia, siapakah Yesus. Yesus mau mengajar bahwa pengakuan yang benar siapakah Yesus Kristus menjadi ciri yang harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Gereja harus berdiri di atas dasar pengakuan iman yang benar. Gereja harus berdiri di dalam pengenalan yang benar tentang siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kepala gereja yang membeli gereja dengan darahnya yang mahal dan yang mulia. Kalau gereja berdiri di atas dasar pengakuan yang salah, maka gereja itu hanya menjadi organisasi dunia yang tidak berbeza dengan organisasi-organisasi yang ada di dunia ini. Gereja bukan organisasi dunia. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang sudah ditebus dari maut oleh darah Yesus Kristus dan dipanggil keluar dari dunia ini untuk menjadi umat Allah yang hidup. Amin, saudara. Kalau gereja tidak mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Mesias atau penyelamat, maka gereja itu sudah berhenti menjadi gereja. Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus tidak akan dikuasai oleh alam maut. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah menang atas maut karena Yesus penyelamat telah menaklukkan maut. Inilah kekuatan iman sejati yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Alam maut tidak memiliki kuasa atas kita. Betapa besar janji yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 26, 54 hingga 55. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditaklukkan oleh karya Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi dasar penaklukan maut. Gereja ini atau gerejanya menjadi anggota tubuh Kristus yang telah menang atas maut. Gerejanya akan menjadi pewaris bumi ini. Alam maut tidak ada lagi. Maut tidak berkuasa atas kita sehingga kematian.
Kita memiliki pengharapan kebangkitan di dalam Kristus. Maut telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh dan boleh mengalami kemenangan. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus mewakili orang-orang percaya. Orang-orang akan diikat untuk diselamatkan dari dibuang ke dalam kebinasaan kekal. Kuasa apakah ini? Kuasa yang seharusnya dimiliki oleh Yesus Kristus, kini sekarang diberikannya kepada gerejanya. Inilah yang Tuhan Yesus nyatakan. Petrus menjadi contoh bagi semua orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Tuhan Yesus memberikan kuasa kemenangan atas maut kepada orang-orang yang mengakui Dia. Tuhan Yesus memberikan wibawa, otoritas untuk memenangkan orang-orang lain supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan bersama-sama memperolehi kemenangan atas maut. Gereja Tuhan adalah alat yang Tuhan pakai untuk memenangkan orang-orang di dunia ini supaya mereka menjadi milik Tuhan Yesus. Gereja Tuhan harus mengkabarkan Injil. Melalui pemberitaan pengkabaran Injil, gereja mengikat atau melepaskan orang di dunia ini. Itulah sebabnya kita harus benar-benar merenungkan keberadaan iman kita. Benarkah kita sungguh-sungguh orang Kristen? Kalau ada yang bertanya kepada Anda, siapakah Yesus Kristus? Apakah dengan segenap hati Anda menjawab, Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Saudara dan saudara sekalian, sewaktu kita menyatakan iman kita, maka kita dituntut Tuhan. Apakah yang dituntut dari hidup Petrus? Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara dan saudara sekalian, Petrus salah seorang dari 3 murid Yesus yang selalu bersama-sama, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sewaktu Yesus membangkitkan anak Yairus dan ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, mereka ada bersama dengan Yesus. Sungguh pun demikian, Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun Petrus pernah berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi sebaliknya berbeza dengan apa yang dikatakannya, apa yang diungkapkannya. Pada waktu ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Yesus disalibkan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada kehidupan lama mereka, menjadi nelayan kembali. Saudara dan saudara sekalian, memang tidak mudah memiliki ketulusan, sebab ia berbicara soal kesetiaan.
komitmen, dan penyerahan sepenuhnya. Apa yang kita ucapkan, itulah yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut menjadi orang-orang yang tulus. Bila kita berkata, aku mengasihi Tuhan, atau Tuhan adalah yang utama dalam hidupku, maka kita harus membuktikannya dengan tindakan. Sejauh mana kita mengasihi Dia? Dan benarkah Yesus pertama dan utama dalam hidup kita? Sungguh pun, Petrus sempat gagal dan tidak mempunyai ketulusan. Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Sungguh pun Petrus sudah mengkhianati dan menyakiti hati Yesus. Yesus masih memberi kesempatan kepada Petrus kembali melayani. Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Dia merespon panggilan Tuhan, yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa. Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Pertanyaan yang terakhir ini menghancurkan hati Petrus. Dia menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yesus memanggil Petrus dengan cara yang sama sewaktu Yesus menebus manusia. Bagaimanakah cara Yesus menebus manusia? Yesus turun ke dunia. Setelah itu Dia kembali ke sorga dan mengangkat manusia untuk ditempatkan di mana Dia berada. Demikian juga sewaktu Yesus memanggil Petrus, Dia turun menemui Petrus dan mengangkat Petrus supaya berada di tempat yang seharusnya, yaitu tempat di mana Yesus berada. Petrus akan dibawa ke tempat yang menakutkan, bahkan mati bagi Yesus. Yesus menuntut hingga Petrus sanggup menanggung semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk dipikulnya. Tuhan menjumpai kita dengan cara yang demikian. Dia memanggil kita dan memberi tanggung jawab yang kita sanggup pikul. Dia tidak memberikan lebih daripada apa yang sanggup kita tanggung. Namun Yesus akan terus menambah tanggung jawab itu. Dia membimbing kita untuk tidak terus-menerus berada di tempat di mana kita berada. Kita harus bertumbuh. Kita harus semakin menyerupai Yesus. Itulah sebabnya pertumbuhan rohani kita harus menuju kedewasaan. Yesus rela turun dan mengangkat kita supaya bertumbuh lebih sanggup, lebih kuat, lebih taat, lebih dewasa, hingga saatnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saudara sekalian, apakah tujuan Tuhan Yesus membimbing Petrus sedemikian? Supaya Petrus menggembalakan domba-domba Yesus Kristus. Petrus harus menggembalakan domba-domba Yesus Kristus dengan cara yang sama, karena dia telah digembalakan oleh Yesus Kristus. Gembala agung rela menemui Petrus di tempat di mana dia berada dan membimbing dia menuju pertumbuhan sejati, sehingga Petrus sanggup mengasihi Tuhan. Demikian juga sekarang, Petrus harus menggembalakan domba-domba Yesus dengan cara yang sama. Inilah tugas yang Tuhan percayakan kepada Petrus dan kepada para pemimpin rohani di dalam gereja Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus telah menggembalakan kita, demikian juga kita harus menggembalakan domba-dombanya
yang dipercayakan Yesus kepada kita. Saudara dan saudara sekalian, apakah kita menyadari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah yang dapat kita pelajari dari kesaksian Petrus? Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan Petrus secara pribadi. Petrus tidak dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Apakah Anda mengakui Yesus dan tidak dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh orang lain? Adakah Anda secara pribadi mengakui Yesus adalah Tuhan dan penyelamat Anda? Pengakuan itu harus disertai dengan tindakan ketulusan sepenuhnya mengasihi Tuhan Yesus. Yesuslah yang pertama dan terutama mendapat tempat dalam kehidupan kita. Jatuh bangunnya hidup rohani Petrus tidak mengurangi rencana Tuhan menjadikannya penjala jiwa-jiwa. Sewaktu Petrus merelakan kekurangannya dan kelemahannya dipakai Tuhan, Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Marilah kita menyerahkan hidup kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Janganlah kekurangan dan kelemahan kita mengurangi kesetiaan, komitmen, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita bersaksi mengenai iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga akhirnya hidup kita adalah mengikuti Yesus. Saudara dan saudara sekalian, mari kita merenungkan diri kita secara pribadi. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, siapakah Yesus dalam hidup? Dan kalau Yesus bertanya kepadamu hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, mari kita renung pribadi kita. Apakah benar kita mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya Engkau ya Tuhan memberi pengertian dengan kepenuhan urapan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengar menguatkan kami, memberi kami semangat yang baru, komitmen yang baru, sehingga kami menjadi dewasa dalam kami mengikuti Yesus, dalam pelayanan kami seharian. Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman memenuhi pikiran dan hati kami, agar kami lebih kuat, agar kami berpegang teguh, agar kami mengandalkan hidup kami. Dan Yesuslah yang terutama dan yang pertama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.